Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Apa saya ini binatang? 4 dinding ini dan jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tidak ada perabotan, hanya ada tikar dan bantal. Saya tahu tidak mungkin saya lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir. Bagaimana caranya masuk kamar ini? Mudasir, kenapa? Kamu tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu, kamu sering bilang saya cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Saya tahu, penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Jika ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa sekadar tahu. Bisa saja wajah saya sudah seperti gombal busuk, bacin, dan tidak layak dipandang-pandang. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna melapor pada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya yang bekerja di mancanegara. Sedangkan kita, kalau banyak uang diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, itu kenyataan. Kita hanyalah binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanyalah slogan, bukan kenyataan. Cuma khayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW seketika membuat dada saya sesak. Kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi khusus agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Kenyataannya, pejabat kita lebih sering dijadikan bahan tertawaan karena dianggap malas dan bodoh, tapi sok pintar. Mudasir, kemarilah, mendekat. Mengapa kamu tetap berdiri di situ? Disitulah tempat saya buang air besar dan kecil. Di sini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanyalah sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Di sini tidak ada apa-apa.
terang kalau siang karena matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa. Saya tersiksa, Mudasir. Lihat bekas-bekas di sekujur tubuh saya ini. Sebelum dijebloskan ke kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dari semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan bertubi-tubi. Apa salah saya? Kamu Indon bangsat, bajingan, pencuri, maling. Indon bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak, supaya bisa diperoleh pembuktian. Yang ada hanya ruangan ini, penjara ini. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung, lalu saya diseret ke kamar ini. Luka-luka di sekujur tubuh saya ini sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan saya berada di sini. Bagaimana caranya saya bisa bertahan? Mereka kasih saya makan 2 kali sehari. Saya makan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya tidak dianggap sebagai manusia lagi. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah dari saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap, dan mencuci setiap hari, Mudasir. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Semuanya saya lakoni. Dan saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Pada bulan ke-13, Nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili di luar kota. Waktu itu, sekitar pukul 11 malam, majikan lelaki mendatangi saya dengan nampak mabuk dia. Dia masuk kamar, menutup pintu, lalu duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan heran. Lalu, saya duduk di kepala ranjang. Saya tidak sempat menanya apa maksudnya masuk kamar saya. Tapi sebagai perempuan, naluri saya bilang, ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Saya mulai ketakutan. Kemudian dia berbaring. Dan dengan isyarat tangan, menyuruh saya segera berbaring di sampingnya. Saya menggeleng. Dia bangkit. Saya pikir dia akan menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, lalu berjalan menuju pintu dan menutupnya dengan keras. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur pada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa terhadap diri saya. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar
Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Oleh sebab itu, saya ditendangi, dipukuli, dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera datang. Sampai bulan ke-15, keadaan masih berjalan normal. Tapi, di bulan ke-16, majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pukulan-pukulan dan tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan dan kadang dari anak lelaki mereka. Saya hanya bisa diam dan tentu tidak sudi mengaku. Karena saya bukan mencuri. Saya tidak mencuri. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengeluh kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu, majikan lelaki kembali mengeluh kehilangan uang. Kali ini jumlahnya banyak. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung segalanya. Saya dipukuli, bertubi-tubi. Dan di hari itulah, saya dihajar, diseret, dan disekap di kamar ini. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak menampung para pekerja asal Indonesia. Dulu, mereka benar-benar saudara serumpun, senantiasa menjaga sopan santun. Dalam tempo pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Mereka mulai menanam modal di mana-mana dan menerima berbagai jenis modal asing pula. Puluhan ribu pekerja dari luar negeri dibawa masuk karena memang dibutuhkan. Tapi pekerjaan kasar bukan lagi bagian bangsa ini. Bagian mereka terutama memikirkan bisnis dan kemajuan diplomasi politiknya. Sambil selangkah demi selangkah mencaploki kawasan negeri tetangga. Mereka berani membuka kasino, dan dari hasil pajaknya itu, mereka pakai untuk membangun negeri ini. Semua tahu, sebagian besar para pejudi datang dari Indonesia, yang artinya uang berjumlah besar mengalir dari Indonesia, dan untuk membangun negeri jiran ini. Sukses bertubi-tubi membuat mereka percaya diri dan lahir banyak orang pintar, diplomat handal yang disegani Barat. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah, saya masih suci. Tidak ada lelaki yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika hal itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya tetap setia dan sampai kapanpun saya akan mempertahankan kesetiaan itu. Percayalah kepada saya, Mudasir. Jangan pergi, jangan berpaling, dan jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hanya hayalan, tidak penting lagi. Saya butuh kamu. Biarpun kamu tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan saya. Saya tahu, kamu marah karena langsung saya tinggal pergi untuk bekerja. Padahal, kita baru menikah 3 bulan. Tapi, itulah rencana saya. Mengumpulkan modal agar kita tidak hidup sengsara. Tidak mungkin di negeri sendiri saya mampu menghasilkan penghasilan sebesar saya bekerja di negeri ini. Berapa penghasilan paling besar seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini, saya bisa mendapatkannya 5 kali lipat. Dan itu sangat menggiurkan. Ya, menggiurkan tapi dengan resiko yang sangat besar. Apalagi untuk perempuan semuda saya.
Saya tahu, tapi saya sudah menghitung semua risiko yang akan saya alami. Dan saya yakin saya bisa mengatasi semuanya. Mudasir, kamu dengar? Ada seseorang yang melangkah menuju ke sini. Tolong! 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 Saya di sini. Tolong! Jangan pergi. Tolong! Jangan pergi. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir? Mudasir? Kamu kemana? Kamu juga pergi. Mudasir, kamu juga pergi. Semuanya pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Bahkan bayangan suami juga pergi. Tega meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua kejadian yang saya alami ini. Akan saya ceritakan sampai hal-hal yang paling kecil. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Pembunuhan. Apa yang saya alami adalah pembunuhan. Pembunuhan mental. Pembunuhan politik. Kita berkali-kali diacuhkan dan tidak dianggap sebagai manusia. Tolong! Tolong! Tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita berada di pinggir